Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pecinta sepak bola Indonesia. Selamat datang kembali di Cek Fakta It, kanal yang selalu menghadirkan berita terbaru, analisis tajam, dan fakta menarik seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru perjalanan Garuda di Piala AFF ke-2026. Vietnam sudah menunggu. Namun, sebelum duel panas itu dimulai, ada pertarungan yang jauh lebih sengit di dalam skuad Timnas Indonesia. Bukan melawan lawan, melainkan sesama rekan setim yang sama-sama ingin mengamankan satu tempat di starting 11. Siapa yang akan dipercaya tampil sejak menit pertama? Siapa yang harus rela menunggu kesempatan dari bangku cadangan? Inilah persaingan yang kini menjadi sorotan utama menjelang laga penentuan Grup A Piala AFF ke-2026. Duel antara Indonesia dan Vietnam memang selalu menghadirkan tensi tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara terus bersaing menjadi kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Setiap pertemuan selalu berlangsung ketat, penuh adu strategi, dan seringkali menjadi penentu langkah menuju babak berikutnya. Karena itulah, pertandingan kali ini diprediksi kembali menjadi salah satu laga paling penting di fase grup. Namun, sebelum berbicara soal taktik menghadapi Vietnam, perhatian publik justru tertuju pada kondisi skuad Garuda. Persaingan memperebutkan posisi utama disebut berlangsung sangat kompetitif. Tidak ada pemain yang benar-benar bisa merasa aman. Semua harus membuktikan kualitas, kerja keras, dan konsistensi di setiap sesi latihan. Pelatih John Herdman dikenal sebagai sosok yang mengutamakan performa dibanding nama besar. Siapapun yang menunjukkan perkembangan terbaik memiliki peluang yang sama untuk masuk ke dalam susunan pemain utama. Filosofi inilah yang membuat suasana latihan Timnas Indonesia semakin kompetitif sekaligus positif. Di bawah mistar gawang misalnya, persaingan berlangsung sangat menarik. Setiap penjaga gawang berusaha menunjukkan refleks terbaik, kemampuan membaca permainan, hingga ketenangan saat membangun serangan dari belakang. Menghadapi Vietnam yang dikenal memiliki serangan cepat, posisi penjaga gawang menjadi salah satu faktor yang sangat krusial. Beralih ke lini pertahanan, persaingan tidak kalah sengit. Para bek tengah harus mampu menjaga koordinasi, disiplin, dan komunikasi selama pertandingan. Sementara itu, bek sayap dituntut bukan hanya kuat bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan. Dalam sepak bola modern, peran bek sayap menjadi semakin penting, karena mereka sering menjadi awal terciptanya peluang. Lini tengah menjadi area yang mungkin paling ketat persaingannya. Disinilah tempo permainan ditentukan. Gelandang yang mampu menguasai bola, memenangkan duel, dan memberikan umpan akurat tentu memiliki nilai lebih di mata pelatih. Selain itu, kemampuan membantu pertahanan sekaligus membangun serangan menjadi syarat utama bagi siapapun yang ingin mengunci posisi starter. Sementara di lini depan, para penyerang berlomba menunjukkan ketajaman. Setiap peluang sekecil apapun harus mampu dikonversi menjadi gol. Efektivitas penyelesaian akhir menjadi perhatian utama tim pelatih. Mengingat pertandingan melawan Vietnam kemungkinan tidak akan menghadirkan banyak kesempatan emas. Menariknya, persaingan ini tidak menciptakan suasana negatif di dalam tim. Justru sebaliknya, seluruh pemain terlihat saling mendorong untuk tampil lebih baik. Mereka memahami bahwa keberhasilan Timnas Indonesia jauh lebih penting daripada kepentingan individu. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi modal berharga menjelang pertandingan besar. Di sisi lain, kehadiran sejumlah pemain muda juga memberikan warna baru dalam skuad Garuda. Mereka datang dengan motivasi tinggi untuk membuktikan diri mampu bersaing dengan para pemain senior. Kombinasi pengalaman dan energi muda membuat kualitas latihan meningkat dari hari ke hari. John Herdman tentu memiliki pekerjaan yang tidak mudah. Ia harus memilih 11 pemain terbaik dari sekian banyak opsi berkualitas. Keputusan itu tidak hanya berdasarkan kemampuan teknis, tetapi juga kondisi fisik, kesiapan mental, pemahaman taktik, hingga kecocokan antar pemain
dalam sebuah sistem permainan. Semakin dekat hari pertandingan, persaingan posisi dipastikan akan semakin panas. Setiap latihan menjadi kesempatan terakhir bagi para pemain untuk menunjukkan bahwa merekalah yang paling layak mengenakan seragam utama saat Indonesia menghadapi Vietnam. Dan dari sinilah harapan jutaan pendukung Garuda mulai bertumpu bahwa siapapun yang terpilih nanti benar-benar merupakan pemain terbaik yang siap membawa Indonesia meraih kemenangan penting di Piala AFF ke-2026. Persaingan yang terjadi di dalam skuad timnas Indonesia bukan sekadar perebutan tempat di 11 pemain utama. Lebih dari itu, kompetisi sehat ini menjadi modal penting bagi Garuda untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala AFF 2026. Ketika setiap pemain dipaksa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, kualitas tim secara keseluruhan ikut meningkat. Tidak ada ruang untuk bermalas-malasan, karena satu penurunan performa saja bisa membuat posisi mereka diambil oleh pemain lain yang sedang tampil lebih baik. Inilah yang sedang dibangun oleh John Herdman. Sang pelatih ingin menciptakan budaya kompetisi yang sehat, di mana setiap pemain merasa memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada jaminan tempat bagi siapapun. Semua keputusan akan ditentukan oleh performa di lapangan, disiplin saat latihan, serta kemampuan menjalankan instruksi taktik. Menghadapi Vietnam tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan pertandingan lainnya. Vietnam dikenal sebagai tim yang disiplin, memiliki organisasi permainan yang rapi, serta mampu melakukan transisi menyerang dengan sangat cepat. Mereka juga memiliki pemain-pemain yang berani melakukan pressing tinggi untuk memaksa lawan melakukan kesalahan. Karena itu, Indonesia membutuhkan pemain yang tidak hanya memiliki kualitas individu, tetapi juga mampu bermain sebagai satu kesatuan tim. Komunikasi antar pemain akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Kesalahan kecil dalam menjaga posisi bisa langsung dimanfaatkan oleh Vietnam untuk menciptakan peluang berbahaya. Di lini pertahanan, koordinasi menjadi harga mati. Para bek harus mampu menjaga jarak antar lini dan mengantisipasi pergerakan cepat para penyerang Vietnam. Selain itu, kemampuan membaca permainan dan memenangkan duel udara juga akan sangat dibutuhkan. Sementara di lini tengah, duel diperkirakan akan berlangsung sangat sengit. Siapa yang mampu menguasai bola lebih lama akan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan ritme pertandingan. Oleh karena itu, gelandang Indonesia dituntut bermain tenang, akurat dalam mengalirkan bola, dan tidak mudah kehilangan penguasaan. Di sektor sayap, kecepatan juga menjadi senjata penting. Pemain yang mampu memenangkan duel 1 lawan 1 akan membuka ruang bagi rekan-rekannya di kotak penalti. Begitu pula para penyerang. Mereka harus mampu memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Dalam pertandingan besar seperti ini, 1 gol saja bisa menjadi penentu kemenangan. Kabar baiknya, persaingan posisi membuat setiap pemain datang dengan motivasi yang tinggi. Mereka sadar bahwa mengenakan seragam timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan yang harus diperjuangkan setiap hari. Tidak cukup hanya mengandalkan reputasi atau penampilan di masa lalu. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dan kerja keras. Hal lain yang patut diapresiasi adalah kedalaman skuad Garuda yang kini semakin merata. Jika beberapa tahun lalu Indonesia masih sangat bergantung pada sejumlah nama tertentu, kini pilihan pemain di hampir setiap posisi semakin banyak. Kondisi ini memberi keleluasaan bagi pelatih untuk melakukan rotasi tanpa mengurangi kualitas permainan tim. Selain itu, pemain yang memulai pertandingan dari bangku cadangan tetap memiliki peran yang sangat penting. Dalam turnamen dengan jadwal padat seperti Piala AFF, pergantian pemain seringkali menjadi pembeda. Energi baru di babak kedua bisa mengubah jalannya pertandingan dan memberikan keuntungan bagi tim. Dukungan supporter Indonesia tentu juga menjadi motivasi tersendiri. Jutaan pasang mata akan memberikan harapan besar kepada skuad Garuda agar mampu meraih hasil maksimal. Atmosfer dukungan yang luar biasa di stadion maupun melalui layar televisi menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain untuk tampil
lebih percaya diri. Kini, semua perhatian tertuju pada keputusan akhir John Hartman. Siapa yang akan dipercaya menjadi starter? Siapa yang akan menjadi pembeda dari bangku cadangan? Dan mampukah persaingan sehat di dalam skuad melahirkan performa terbaik timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam? Jawabannya akan segera terlihat ketika peluit kick-off dibunyikan. Yang pasti, seluruh pemain memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa merah putih, meraih kemenangan, dan membuka jalan menuju gelar juara Piala AFF ke-2026. Semoga persaingan yang sehat ini menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Kita semua berharap Garuda mampu menunjukkan permainan terbaik, mengalahkan Vietnam, dan melangkah lebih dekat menuju tangga juara. Terima kasih sudah menonton video dari Cek Fakta. Menurut kalian, siapa pemain yang paling layak mengisi starting 11 saat menghadapi Vietnam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia, Piala AFF 2026, dan perkembangan sepak bola nasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung Garuda, karena bersama kita percaya Indonesia bisa menjadi juara.